Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai studi kasus yang telah kami lakukan dengan mata kuliah Profesi Kependidikan, dosen pengampu Ibu Nur Izati SPD MSI dan Bapak Aang Yudo Prastowo MPD. Kami mengambil kasus pertama yaitu mengenai masih banyaknya siswa dan guru Indonesia yang gagap teknologi. Anggota kelompok 9 yang pertama ada Mutiara Anita dengan NIM 20030200009. Lalu ada saya sendiri, Fani Ulansari dengan NIM 20030200010. Dan yang terakhir ada Nadila Witriani dengan NIM 20030200012. Pembahasan studi kasus yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, di mana kasus pertama ini, menurut konsultan education sektor analytical and capacity development partnership atau ACDP, Toto Amin Sufijanto, masih banyak sekolah yang belum bisa memanfaatkan teknologi karena terhambat berbagai masalah, seperti kurangnya pelatihan bagi guru, tidak adanya listrik yang memadai, serta tidak ada dukungan pemeliharaan alat. Selain itu, permasalahan lainnya yang pertama, di sisi lain menurut guru Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK SMP, eee, Rawamangan Wijaya Kusuma, pemerintah, belum memberikan perhatian yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan teknologi komputer dan internet di dunia pendidikan. Yang ketiga, dari Desti Sarasagita, guru yang pernah mengajar di daerah terpencil di Buton, Sulawesi. Dia juga bercerita bahwa guru di daerah terpencil masih kesulitan belajar teknologi. Ada sekolah yang sudah dapat komputer dari pemerintah, tetapi belum dibuka bertahun-tahun karena mereka tidak mengerti bagaimana cara mengoperasikan komputer, bagaimana cara memasangnya, dan saat mau dipasang itu beberapa beberapa tahun kemudian kabelnya itu sudah berkarat. Yang terakhir itu, KASI, penyusunan program direktorat P2TK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Tagor Alamsyah Harahap mengatakan pihaknya memerlukan bantuan guru untuk meningkatkan presentasi guru melek teknologi dan internet di sekolah. Peran pemerintah baru dalam hal pemberian pelatihan-pelatihan ini. Pemerintah juga telah memberikan imbauan kepada mereka. Nah, seharusnya kalau guru mau mendapatkan tunjangan profesi, mereka harus bisa meningkatkan kapasitas termasuk berusaha melek teknologi. Nah, ini dari pendapat Kemendikbudnya. Baiklah, rumusan masalahnya. Yang pertama, apa sajakah yang menjadi penyebab masih banyaknya siswa dan guru yang gagap teknologi? Dan yang kedua, bagaimana solusi atau tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di mana guru dan siswa di Indonesia masih banyak yang gagap teknologi? Nah, pembahasan selanjutnya terkait pembahasan daripada rumusan masalah beserta solusinya akan dijelaskan oleh teman saya Nadila Witriani. Kepada Nadila Witriani, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan dan juga solusi. Untuk yang pertama, seperti yang diketahui bahwa kualitas guru yang hampa akan teknologi tidak akan mampu menanamkan daya kritis kepada murid untuk menjadi manusia revolusioner, sehingga mereka terhambat untuk menggali potensi dirinya. Beberapa hal menjadi penyebab masih banyaknya siswa dan guru yang gagap teknologi ialah dikarenakan kurangnya pelatihan bagi guru, tidak ada listrik yang memadai, serta tidak ada dukungan pemeliharaan alat. Nah, kurangnya pelatihan bagi guru dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi faktor penyebab yang mendasar dikarenakan tidak semua guru menguasai teknologi. Bahkan dalam menguasai berbagai platform, pembelajaran sebagai media lain yang menjadi pendukung proses pembelajaran juga masih kesulitan. Hal ini juga berdampak bagi siswa sehingga tidak bisa memanfaatkan teknologi lantaran gurunya juga masih kurang dalam hal mempelajari teknologi. Untuk yang kedua, seperti yang kita ketahui bahwa pemerataan internet di Indonesia belumlah merata, di mana daerah perkotaan lebih dominan daripada di daerah pedesaan. Bahkan, tidak adanya listrik yang memadai seperti yang dirasakan oleh penduduk
daerah terpencil, yang di mana hal tersebut merupakan syarat untuk terjalankannya teknologi. Hal ini pun menjadi penyebab di mana guru dan siswa gagal mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan ialah mengenai fasilitas pendidikan. Nah, dalam hal ini tidak adanya dukungan pemeliharaan alat sebagai salah satu fasilitas atau prasarana yang secara tidak langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan. Bahkan, dalam kasus satu tersebut, ada sekolah yang sudah mendapatkan komputer dari pemerintah, tetapi belum dibuka bertahun-tahun dikarenakan mereka tidak mengerti bagaimana cara memasangnya. Dan saat mau dipasang, beberapa tahun kemudian kabelnya sudah berkarat. Nah, hal ini sangat disayangkan karena tidak adanya pemahaman mengenai teknologi dan bagaimana cara pemeliharaan alat tersebut. Nah, menyikapi hal tersebut, tidak terpenuhinya hak guru berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu mengenai hak guru memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Dan juga hak guru tidak terpenuhi dalam memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalannya. Baik, next. Untuk yang kedua, atau solusi atau tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di mana siswa dan guru di Indonesia masih gagap teknologi, ialah memberikan pelatihan yang memadai bagi guru untuk mempelajari mengenai teknologi, sehingga guru dapat mengajarkan kepada siswa mengenai ilmu yang sudah didapatnya. Nah, memberikan pemerhatian listrik yang memadai, karena hal itu menjadi faktor penunjang dalam mempelajari teknologi. Tidak hanya dari pemerintah, guru juga harus memiliki motivasi untuk belajar dalam meningkatkan keprofesionalannya. Sering berlatih di rumah agar nantinya terbiasa dengan penggunaan teknologi sampai mahir. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai aplikasi pendidik antar guru yang mana gerakan ini merupakan salah satu syarat dari pemerintah untuk mendukung keterampilan guru dalam meningkatkan kompetensi dan kualitasnya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Nadila Witriani. Selanjutnya yaitu terkait nilai yang dapat diambil serta kesimpulan daripada studi kasus yang telah kami lakukan akan disampaikan oleh Mutiara Anita. Kepada Mutiara Anita, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Next, Pan. Nilai yang dapat diambil, yang pertama, lebih sering ikut kegiatan pelatihan bagi guru agar lebih mudah dalam proses belajar mengajar sesuai dengan perkembangan zaman, di mana sekarang baik guru maupun peserta didik banyak yang menggunakan teknologi. Jika guru saja tidak paham bagaimana caranya, bagaimana siswa bisa memahami. Yang kedua, tidak terdapat jaringan yang memadai di suatu daerah membuat para guru kesulitan dalam mengikuti perkembangan zaman karena terlambatnya mendapatkan informasi akibat terbatasnya jaringan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman mengenai teknologi seperti komputer sehingga terbuang begitu saja. Selanjutnya, kesimpulan. Kegiatan pelatihan teknologi sangat penting bagi guru karena dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran agar lebih efektif dan menarik. Apalagi kita hidup di zaman modern, di mana guru dituntut untuk mengajar sesuai dengan perkembangan zaman. Jika guru saja tidak paham akan teknologi, bagaimana dengan peserta didik? Apalagi sekarang tidak hanya guru yang membutuhkan teknologi, tetapi peserta didik juga. Baik, sekian dari saya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara Anita. Sekian pembahasan kami mengenai studi kasus dari kasus pertama. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.